Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai kepemimpinan. Kalau kita lihat di slide ya, bahwa seseorang ya yang mempunyai influence itu sebenarnya dia memiliki potensi sebagai seorang pemimpin. Ya, jadi di sini the process ya whereby one individual influences other group members toward attaining divine group or organizational goals. Jadi kalau kita lihat di gambar bawah itu ya, bahwa seorang leader ya itu meminta followernya ya, bawahan atau subordinates atau followers di situ. Itu tentunya ada kata kuncinya tadi selain influence itu adalah non coercive influence. Nah, ketika non coercive berarti si follower ini sukarela mengikuti apa yang diminta oleh leader. Ada istilahnya yaitu surrender. Ya, jadi dia menyerahkan semuanya ya kepada pemimpin, sehingga apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin dia akan ikut. Nah, disinilah kemudian follower bersama dengan leaders atau followers dilalui oleh leaders untuk mencapai tujuan dari organisasinya. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbandingan ya, apa yang atau siapa yang disebut leaders dan siapa yang disebut managers. Nah, kalau kita lihat dalam kontinum ini, peran dari seorang leader itu berbeda dengan peran dari seorang manajer. Tetapi ini dua peran bisa dilakukan oleh satu orang. Di mana ketika seorang leader itu menghadapi banyak perubahan, change ya, sehingga dia lebih ke establish organizational missions. Nah, lain dengan manajer. Manajer ini menghadapi sesuatu yang reguler, yang day-to-day operation, sesuatu yang stabil. Nah, sehingga dia tugasnya adalah mengimplementasi strategi organisasi melalui karyawan atau bawahan atau followers. Nah, mungkin ada sedikit overlapping ya di situ. Ada formulate strategi for implementing that missions dan juga bagaimana dia meningkatkan komitmen dan usaha dari orang atau karyawan tadi terhadap pencapaian misi dan strategi. Nah, tentu sekali lagi ini yang membedakan adalah situasi, di mana manajer atau leaders ini menghadapi dalam sehari-hari situasi yang sifatnya reguler atau operasional, day-to-day operation, ataupun yang sifatnya banyak perubahan. Ya, mungkin saat ini pandemi COVID-19 ini pemimpin perusahaan lebih banyak dihadapkan pada perubahan ya, karena menuntut cara kerja yang berubah dari yang sifatnya tadi tanpa adanya gejolak ya. Ini kan pandemi ini kan betul-betul suatu lingkungan dari eksternal yang mau tidak mau harus dihadapi oleh si perusahaan. Nah, maka tentunya menuntut peran leader dia sebagai apa? Ya, perannya dia apakah diam, apakah agile, atau bisa responsif, atau bisa proaktif, bisa adaptif ya. Ini menarik. Jadi peran manajer pada saat ini mungkin lebih sedikit daripada peran seorang leader ya. Nah, leader itu apa, manajer apa, ini bisa Anda baca ya, bahwa leaders itu innovate, develop, inspire, long term view, ask what and why, originate, challenge the status quo and do the right things. Nah, bagaimana manajer? Sekali lagi tadi dia menjalankan tugas operasional sehari-hari. Jadi dia administer, maintain, control, short term view, ask how and when, initiate, menerima status quo dan do things right. Ya, jadi lebih bicara mengenai kesesuaian input output misalnya seperti itu. Lalu do the right things ya, sesuatu yang benar ya. Jadi bicara mengenai ketepatan dan yang manajer bicara mengenai proses. Nah, irisannya di sini Anda bisa lihat bahwa managers who are also leaders. Jadi dia menginspire, motivate, manage people, decisive ya. Makanya seorang leader itu harus punya kemampuan dia mengambil keputusan dan juga vision. Nah, manager apa? Accountable, execute, manage resources, dan tentunya tugas manajemen dari plan sampai dengan controlling. Nah, pertanyaannya adalah sekarang pemimpin seperti apa yang efektif? Ya, pemimpin apa yang bisa efektif? Nah, jawabannya adalah Anda bisa menggunakan pendekatan-pendekatan ini. Jadi kalau kita bicara dari sisi trade approach ya, berarti kita bicara bahwa pemimpin atau leader yang efektif itu berdasarkan karakteristik atau traits. Nah, kalau itu keefektifan dari
pemimpin itu terhadap kelompok misalnya, itu bisa menggunakan pendekatan behavioral, yaitu apa yang dilakukan oleh si manajer atau pemimpin tersebut. Atau tergantung juga dari situasi, ya makanya tidak ada jawaban yang kemudian kalau di ilmu sosial itu tidak ada 1+1 bisa banyak, jawabannya bisa 3, bisa 5, bahkan minus. Ini situational approach. Jadi si manajer ini berperilaku dinilai efektif ketika dia mempunyai perilaku yang pas dengan situasinya. Oke, in the traits approach ya, itu mengatakan ya, ada pertanyaan, leaders itu apakah was made atau was born? Nah, kalau di trait approach, leaders itu was born ya, atau leaders were born atau leader was born. Jadi dia menjadi pemimpin ya itu karena special traits they possess. Nah ini gambarnya Nelson Mandela. Mungkin ada lagi contoh-contoh lain yang secara karakteristik sifat dia memiliki. Nah sifat apa? Katakanlah di sini the great person theory ya, dikatakan traitnya apa? Drive ya, honesty and integrity, leadership motivation, self confidence. Nah makanya nanti syarat-syarat seorang pemimpin ya ini bisa dimasukkan. Dia harus punya misalnya self confidence, punya creativity, punya flexibility, punya knowledge of the business, itu pasti. Ya, itu the great person. Orang yang dikatakan great itu seperti apa menurut pendekatan dari sifat. Nah, motivasi seorang leader itu bisa yang sifatnya dirinya personalized dan sifatnya socialized. Jadi kalau personalized ya dia mementingkan pemenuhan kebutuhan diri. Kalau socialized berarti ya ayo mari kita bersama-sama ya, dia memberdayakan dan juga mencapai tujuan bersama dari organisasi. Nah, lalu ada fleksibilitas dan multiple domains of intelligence. Nah, bagaimana intelligence dari seorang pemimpin? Ada kognitif, emosional dan cultural intelligence. Jadi dia sensitif terhadap perbedaan budaya. Ini menarik ya, karena kemarin juga pilihan presiden Amerika ya. Akhirnya yang kepilih Biden ya, itu menunjukkan bahwa di situ si Trump ya bahkan saya mendapatkan gambaran karikatur, bukan karikatur sih, malah justru memang itu ya, dan si ibunya itu malah justru minta dia jangan terlibat di ranah politik, tapi itu sudah terlambat ya. Sekarang sudah, itu juga Biden tuh katanya warga Jakarta ya, Zainal Abidin ya. Ini hanya guyon saja. Nah, pendekatan yang kedua, leadership behavior. What do leaders do? Tadi kan who is leader ya, kalau yang pendekatan sifat. Nah, ini bicara mengenai apakah dia partisipatif atau autokratik. Kalau kita lihat di dalam continuum ini ada 2 dimensional model of subordinate participations dan di autokratik. Jadi autokratik itu leader is not influenced by others. Kalau delegasi atau more participative, leaders permit others to make decisions. Nah, tengah-tengah itu adalah consultation and joint decisions. Jadi less partisipatif untuk yang autokratik dan more partisipatif untuk delegations. Nah, two dimensional ini apa ya? Kita lihat dari matriks ini ya. Jadi kalau yes directive, yes democratic, maka menggunakan direktif demokrat, atau no untuk apakah si bawahan diberi secara pasti ya bagaimana mereka melakukan pekerjaan. Nah, kalau demokrati berarti permisif demokrat, atau exactly how to do their jobs ya. Kalau no berarti autokratik. Jadi kalau itu no dan no berarti itu adalah permisif autokratik. Make decision unilaterally ya. Jadi memberikan bawahan mengerjakan pekerjaan itu seperti apa. Kita lanjut ya. Jadi pendekatan untuk mempelajari leadership itu adalah berdasarkan perilaku dari si pemimpin. What do leaders do? Gitu kan. Nah, ada pemimpin yang lebih ke person oriented dan ada juga pemimpin yang lebih ke production oriented leaders orientasinya. Jadi kalau person oriented itu adalah yang consideration. Jadi leader menunjukkan concern terhadap kesejahteraan dari bawahan dan membuat positive relations dengan mereka. Sedangkan initiating structure atau production oriented leadership adalah dia lebih menekankan ya kinerja dari tugas bawahan atau meningkatkan produktivitas. Nah, di sini ada 4 kuadran ya, di mana si pemimpin ini jika initiating structure-nya low dan
consideration-nya low, sehingga dia dua-duanya tidak concern, sangat low. Jadi low concern for production dan low concern for people. Lain dengan pemimpin yang consideration-nya tinggi, initiating-nya juga tinggi. Sehingga ketemu orang itu juga selain bertanya kabar, bagaimana kabarnya, sehat atau tidak, kemudian melanjutkan dengan pertanyaan mengenai bisa nggak mengerjakan tugas, ya, atau tugasmu sudah selesai belum, ya. Nah, kalau consideration-nya rendah tetapi inisiatifnya rendah tetapi consideration tinggi, maka ya dia ketemu bawahan atau subordinat itu hanya bertanya mengenai kabar saja, sehat, keluargamu bagaimana, itu aja. Sementara dia nggak menanyakan tugasmu seperti apa, atau kamu sudah selesai belum mengerjakan tugas. Jadi seperti itu. Nah, dari Ohio State Studies ini juga ada 4 kuadran, ya, for leadership styles derived from the Ohio State Studies, ya, sama, yaitu consideration dengan initiating. Jadi 4 kuadran ini kita lihat dari apakah dia low initiating dan high consideration, berarti dia low structure dan high considerations. Jadi dia less emphasize is placed on structuring employees task, where the leaders concentrates on satisfying employees needs and wants. Ya, itu di situ. Nah, ini sama juga, ya, ada grid training, ya, di mana pada poin 1.9 itu pattern country club, ya, di mana concern for production rendah tetapi concern for people-nya tinggi, ya. Tetapi ada juga yang rendah semua, ya, namanya impoverished management. Oke, nah hubungannya dengan leaders and followers tadi ada istilah LMX, leader member exchange. Jadi ternyata di dalam praktek, dalam kenyataan, ya, ada orang yang dekat dengan pemimpin, dikatakan itu adalah in group exchange. Jadi di situ dikarakteristikan, ya, adanya mutual trust, respect dan liking, ya. Si pemimpin ini apapun dari bawahan itu dia akan percaya, dia akan menghargai, dia disukai, ya. Nah, ini berpengaruh pada penilaian kinerja. Sedangkan outgroup exchange itu partnership characterized by a lack of mutual trust, respect and liking. Jadi kalau Anda termasuk di outgroup exchange, ya, ini wassalam, artinya pemimpin mungkin dalam hal ini tidak dekat dengan Anda mungkin juga kurang disukai, ya, atau tidak dipercaya begitu. Jadi ya inilah dalam kenyataan di organisasi seperti itu, tidak semua in group atau tidak semua out groups. Oke, lanjut bahwa ada tantangan, ya, of leading work teams, ya, bahwa katakanlah ketika pemimpin ini membuat teams, ya, bagaimana tim itu misalnya salah satunya adalah bentuknya self managed work teams, ya, atau ada leadership grassroots, akar bawah, ya. Ada pemimpin-pemimpin yang memang muncul pada saat tim dibuat, lalu justru munculnya itu ada apa? Dari bawah, ya, artinya mereka yang punya influence terhadap anggota tim yang lain. Nah, ada juga penjelasan mengenai perilaku dari si bawahan, ya. Jadi ini persepsi dengan attribution approach, ya. Apakah itu, ya, si pemimpin itu mempersepsikan Anda itu orangnya ketika Anda terlambat, apakah Anda dipersepsikan Anda itu malas, atau dipersepsikan Anda terlambat itu karena ya situasional, mohon maaf seperti kemarin, ya, ada masalah, bukan masalah sih, waktu Habib Rizik HRS datang ke Indonesia, ya, itu kan semua macet ini, traffic jam, ya. Saya lihat status teman saya di sosmed, dia sampai ketinggalan pesawat itu, ya, dan memang semua orang mengalami, dan masih bersyukur dia bisa mendapatkan next flight, ya. Nah, ini kan padat itu menuju Suta itu. Nah, ini bisa, ya, pemimpin yang mempersepsikan bawahannya terlambat tadi, bahwa ada force majeure terjadi di luar kendali dia. Nah, kalau seperti ini kita bisa mengukur dengan 3 hal, yaitu, ya, ini ada di chapter 2 kalau di buku buku yang lain, yaitu konsensus, consistency dan distinctiveness. Ya, jadi apakah itu, ya, apakah dia terlambat ini, ya, itu juga diikuti dengan keterlambatan teman-temannya, itu namanya konsensusnya tinggi. Atau konsistensi, apakah dia selalu terlambat di event apapun, bahkan ijab sah saja mungkin dia terlambat itu, ya, ini kan konsistensi. Atau distinctiveness,
ya apakah gitu ya di tugas lain ya misalnya di kelas saya dia terlambat, di kelas lain pun juga sama, berarti tidak ada perbedaannya. Kalau tidak ada perbedaannya adalah berarti pemimpin bolehlah ya beratribusi bahwa keterlambatan itu karena malas ya, bukan karena faktor eksternal. Nah, bagaimana dengan future vision, change oriented leadership? Ya, saya kira ini sangat dibutuhkan ya, karena tadi sekali lagi bedanya manajer dengan leaders itu apa? Yaitu leaders punya visi ya. Nah, apalagi istilahnya di sini ditambah lagi adalah charismatic leadership. Ya, ada sebuah riset ya, ini charismatic ini apakah turunan, dalam arti ada gen di dalam diri seseorang kemudian diturunkan kepada anaknya kemungkinan. Nah, apa toh syarat-syaratnya atau karakteristik charismatic leadership itu? Ya, dia punya visi, perilakunya extraordinary. Dia diakui sebagai change agents dan dia sangat sensitif terhadap lingkungan. Nah, ini kalau saya boleh cerita di Jogja, Raja HP 9. Kebetulan memang di Jawa itu angka yang paling tinggi itu angka 9. Kalau 10 itu gabungan 1 dengan 00. HP 9 ini betul-betul ya diakui dimanapun ya, bahkan Belanda pun menyerah di hadapan beliau. Sri Sultan HP 9. Pernah suatu ketika Belanda akan masuk ke Keraton Yogyakarta ya. Tetapi apa kata beliau? Beliau mengatakan langkai mayat saya dulu. Ya, lalu Belanda ini mundur ya, karena dia betul-betul ya ini mendapat gertakan seseorang yang ya mungkin tadi memang ada karisma beliau ya, ada aura yang dirasakan ya, sehingga dalam hal ini musuh ya Belanda itu takut ya. Nah, nggak tahu kalau Anda yang ngomong saya nggak tahu kejadiannya, atau saya yang ngomong langkai mayat saya dulu ya, mungkin saya sudah ditembak gitu ya. Itu jadi menariknya di situ. Oke, nah ada lagi istilah transformational leadership, ini katanya beyond karisma. Jadi ada 4 I yang kita harus paham ya, jika Anda mau mengukur kepemimpinan di perusahaan Anda apakah transformasional atau bukan, bisa menggunakan indikator 4 ini, ya 4 I ini. Intellectual stimulation, idealized influence, individualized consideration, dan inspirational motivation. Jadi si pemimpin ini kalau membantu bawahan misalnya untuk menemukan masalah dan juga solusi, ini berarti dia punya intellectual stimulation. Nah, bagaimana ketika dia memberikan visi, sense of mission, itu berarti idealized influence. Ya, tentunya ini adalah kebanggaan, dihargai, ya, dipercaya seperti itu. Individualized considerations. Jadi si bawahan tidak tidak dikebiahui dalam hal perhatian, tetapi si pimpinan itu memberikan support, encourage, attention itu ke masing-masing orang itu berbeda, ya. Lalu yang terakhir inspirational motivation. Dia bisa berbicara dengan jelas ya. Bahkan kalau kita lihat seorang pemimpin yang mengkomunikasikan misinya dan si bawahan itu mengerti dalam hitungan kurang dari 5 detik, itu berarti dia sebagai orang yang transformasional. Lain dengan orang yang kalau ngomong plegak-pleguk, nggak dipahami sampai 5 menit, sudah hilang ya konsentrasinya. Tapi kalau ketika dia ngomong ya, misalnya ya, ini mohon maaf saya recalling kepemimpinan Presiden kita Bung Karno. Bung Karno waktu itu mengatakan kita bukan bangsa tempe. Ya, kebalik ya, kita bangsa tempe. Tapi kan maksudnya apa? Bahwa itu kan bangganya terhadap Indonesia. Ya, mungkin Anda lihat sendiri. Waktu itu kita punya pemimpin yang istilahnya sangat dihargai, sangat dihormati, sangat ditakuti ya. Sehingga ya Indonesia dianggap ya bangsa yang bermartabat. Sehingga memang segala sesuatu itu tergantung dari pemimpin. Jadi kita lanjut ya untuk hari ini, kontingensi untuk belajar leaders, yaitu kontingensi theories of leader effectiveness. Jadi tidak ada sesuatu yang tepat pada satu, dalam arti tidak ada satu gaya kepemimpinan yang tepat pada satu situasi. Ya, artinya bahwa itu semua situasional. Sehingga sebenarnya di dalam kontingensi teoris ini mengatakan matching leaders and task. Ya, ada mengatakan apakah kita low LPC atau itu high LPC ya. Nah, kita lihat dari ini situasional itu dikatakan di sini oleh Fiedler, itu ada 3 variabel, yaitu leader member relations dan task structure serta position power. Ini Anda baca di sini pemahamannya sejauh mana ya
refers to the degree of confidence, trust, dan respect yang dimana pemimpin itu mendapatkan dari followersnya, ya. Apakah ya dia dalam ini pemimpin menikmati yang namanya support and loyalty dari si bawahan, atau dari struktur tugas, sejauh apa pekerjaan dari bawahan ini terstruktur, ya, with regard to requirements, problem solving alternative, and feedback on job success. Jadi kalau misalnya sangat clearly defined, maka task strukturnya tinggi. Dan yang ketiga adalah position power. Refer, ya, mengacu pada apakah kekuasaan itu inherent di posisi leadership. Dia sebagai orang yang mempunyai formal capacity untuk meminta si bawahan itu melakukan apa yang ditugaskan. Itu adalah position power. Nah, di sini kemudian ada beberapa pertanyaan, ya. Kalau ya representasi dari Fiedler contingency model, jadi kalau itu high control situations, ya, dan juga low control situations, itu lebih bagus menggunakan yang namanya task motivated leadership. Tapi jika moderate control situation, itu lebih baik relationship motivated. Jadi ini pertanyaannya adalah ketika relationship motivated leadership, di mana leader member relationsnya good atau poor, atau bahkan yang juga dia poor, tetapi task strukturnya itu low high, dan position powernya itu weak strong weak. Jadi artinya di sini kalau pada kuadran 4 berarti good, low, atau weak, ya, dan weak, maaf. Atau pada posisi 5. Nah, ini persis seperti kondisi di mana seorang seorang anggota tim itu terlibat dalam tim research. Nah, tim riset ini tentunya yang diminta adalah apa? Kreativitas, ya. Tugasnya itu tidak terstruktur, jadi low. Ya. Bagaimana posisi atasan? Itu weak. Bagaimana hubungannya? Ya good, atau misalnya poor. Ya, tapi tidak masuk di sini, ya, mestinya good. Nah, ini makanya menggunakan relationship. Jadi tidak bisa lalu pemimpin itu menyuruh A sampai Z, tapi diberi apa? Semacam konsesi, ya, semacam discretion, maaf. Nah, pada task motivated ini seperti situasi di mana tugas itu sudah memang terstruktur, ya, high, kemudian strong positionnya oleh pemimpin, dan leader member relationnya itu good. Nah, ini biasanya seperti situasi di military, ya, di mana pendekatannya pemimpin itu adalah lebih ke task. Nah, adjusting leadership style to this situation ini juga bisa dimainkan, ya, dengan 4 kuadran ini, di mana kesiapan dari follower ada yang di bawah ini, garis yang bawah, yaitu apakah follower readiness-nya itu moderate, tinggi, atau rendah. Kalau follower readiness-nya tinggi, berarti itu apa? Follower directed. Ya, tetapi kalau rendah, R2 sampai R1 itu leader directed. Jadi artinya ketika pada posisi task behavior dan follower readiness-nya rendah, tetapi task behavior-nya tinggi, dan relationship atau supportive behavior-nya rendah, itu berarti telling, ya, telling. Jadi si bawahan itu diberi specific instruction dan closely supervised performance oleh si pemimpin, ya. Jadi artinya bahwa dia harus mendengarkan dari pemimpin. Lain dengan kalau yang di posisi di S3, di mana task behavior-nya pada kuadran rendah tetapi relationship behavior-nya tinggi, yaitu participating. Jadi share ideas and facilitate in decision making. Jadi, ya, kalau kita recalling lagi decision making, maka berpartisipasi di situ. Nah, kalau S2 di sini selling, dan S4 memberikan delegasi. Task behavior-nya rendah dan relationship supportive-nya rendah, itu adalah delegasi. Nah, lalu yang lainnya adalah path goal theory, leaders as guides to valued goals. Jadi ada 2 hal yang dipertimbangkan, yaitu employee dan environment. Jadi bagaimana perilaku dari pemimpin adalah dia apakah instrumental, apakah suportif, ataukah partisipatif, atau assessment oriented. Semua itu tergantung dari
Dua kotak yang di atas di bawah itu employee karakteristik dan environmental factors. Di mana kemampuan dari bawahan itu apakah tinggi, need for achievement-nya tinggi, kan ada toh need for achievement dari si karyawan itu rendah gitu kan. Mungkin ya dia lebih pada need for afiliasi ya, bukan need for achievement. Pengalamannya rendah, need for clarity-nya tinggi. Lalu environmental factor strukturnya tinggi kebetulan. Work group dynamics-nya juga mungkin rendah seperti itu. Sehingga apa yang dipilih ya jangan partisipatif, tapi lebih ke misalnya suportif. Ya, tetapi kalau need for achievement-nya tinggi, maka achievement oriented-nya tinggi sehingga hasilnya adalah tentunya high performance dan high satisfaction yang dimiliki oleh si bawahan. Artinya di sini depends dari karakteristik subordinates dan dari environment. Nah, lalu ada lagi normative decision theory and the right time for employee participation answering some questions, yaitu US quality of decision and acceptance of decision. Nah, kemudian yang selanjutnya apa yang sudah kita pelajari tadi, ternyata ada substitutes, bahwa pemimpin itu ada penggantinya. Artinya pemimpin itu terlalu dilebih-lebihkan, artinya when leaders are superfluous. Jadi tidak penting hadirnya seorang pemimpin ketika ya individual karakteristiknya sudah, katakanlah tadi dia sudah dewasa, sudah mau, tidak hanya mampu tapi mampu dan mau. Struktur tugasnya juga tinggi, karakteristik organisasinya, iklim budaya itu kuat sekali di situ. Nah, itu makanya ada penggantinya. Lah bagaimana sekarang leadership, pengembangan leadership ya, pengembangan leadership, ada feedback 360 degree ya. Bagaimana networking, bagaimana executive coaching, ada mentoring, ada job assignment, ada action learning ya. Ya, ini adalah framework for studying leadership. Ya, jadi tadi leaders kita lihat dari traits, dari perilaku dan dari situasional. Resultnya apa? Ya tentu yang dihasilkan adalah production, quality, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, bisa bersaing, pengembangan dan survive ya. Nah, tadi sekali lagi keefektifannya apa? Tadi dari personality, dari motivasinya, dari kemampuannya seperti apa. Oke, saya kira itu ya. Kembali sebenarnya ini ketika kita bicara traits itu juga kembali ke awal tadi, traits, behavior dan contingency. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.